Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA. Nah, pada video pembelajaran geografi kali ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua, gerhana matahari dan proses terjadinya hingga pengaruhnya, termasuklah juga gerhana bulan ya. Seperti biasa, target atau tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu diharapkan kita semuanya mampu memahami dinamika planet bumi, rotasi dan revolusi. Baik, kita awali subtopik kita yang pertama pada video kali ini yaitu tentang rotasi bumi. Rotasi bumi ini bisa kita artikan sebagai perputaran bumi pada porosnya, perputaran bumi pada sumbunya dengan arah rotasi dari barat ke timur. Ya, dari barat ke timur. Nah, kemudian bumi berputar pada sumbunya mencapai satu putaran, mencapai satu keliling itu selama 24 jam. Membutuhkan waktu 24 jam atau kita kenal juga dengan satu hari ya. Mencapai satu keliling selama satu hari ya, untuk waktu satu hari atau 24 jam. Nah, apa-apa saja akibat atau pengaruh dari rotasi bumi ini? Ada beberapa akibatnya. Yang pertama adalah bumi pepat pada kedua kutubnya, baik kutub utara maupun kutub selatan ya. Pepat artinya hampir datar ya. Jadi ini sebagai akibat dari rotasi buminya ya. Jadi kalau kita melihat globe, misalkan kalau kita pernah mengamati globe, kita akan melihat di globe tersebut bagian kutub utara dan bagian kutub selatannya sebenarnya tidak bulat sempurna ya, melainkan pepat gitu ya. Sehingga memang di bagian kutub utara dan kutub selatan inti bumi lebih dekat. Inti bumi lebih dekat ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian pernah memperhatikan globe sebagai tiruan bumi, bahwa bagian kutub utara dan kutub selatannya itu pepat, tidak bulat sempurna ya. Nah, lalu yang kedua adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Tadi kita sudah pelajari bahwa bagian kutub utara dan kutub selatan bumi ya, inti buminya lebih dekat sehingga memang gravitasinya lebih kuat. Maka bisa kita simpulkan semakin dekat dengan kutub utara atau kutub selatan, maka gravitasi bumi semakin kuat. Semakin jauh dari kutub utara atau kutub selatan, gravitasi bumi selama kita masih di permukaan bumi ya, gravitasi buminya akan semakin berkurang. Jadi terjadi perbedaan percepatan gravitasi gitu ya. Lalu yang berikutnya terjadi siang dan malam ya. Perubahan siang dan malam yang silih berganti itu sebagai akibat dari rotasi bumi, di mana siang berlangsung 12 jam kalau di Indonesia ya, kemudian malam juga berlangsung 12 jam ya. Baik, kemudian akibat yang berikutnya adalah terjadi perbedaan waktu ya. Terjadinya perbedaan waktu juga sebagai akibat dari rotasi bumi ya. Di Indonesia kita mengenal waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Nah, perbedaan waktu tersebut terjadi sebagai akibat dari rotasi bumi ya. Nah, karena tadi arah rotasi bumi dari barat ke timur, maka bagian yang di timur itu lebih dahulu waktunya daripada yang di barat. Bagian bumi yang di timur akan lebih dahulu waktunya daripada yang di barat. Itulah sebabnya daerah yang di sebelah timur waktunya lebih dahulu daripada daerah yang di bagian baratnya. Ya, Indonesia tadi terdapat 3 daerah waktu. Ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur itu lebih dahulu waktunya 2 jam daripada waktu Indonesia Barat. Lalu waktu Indonesia Tengah lebih dahulu waktunya 1 jam daripada waktu Indonesia Barat ya. Nah, itulah sebabnya misalkan di kota Medan yang merupakan daerah waktu Indonesia Barat ya, lebih belakangan 1 jam daripada Bali, di mana Bali itu daerah waktunya sudah waktu Indonesia Tengah ya. Bali itu lebih dahulu 1 jam daripada Medan, karena Bali sudah di waktu Indonesia Tengah, sementara Medan itu waktu Indonesia Barat. Begitu ya. Nah, jadi
bisa kita simpulkan setiap berbeda 15 derajat maka akan berbeda waktunya 1 jam. Itu dari mana? Karena tadi kan rotasi bumi mencapai 1 putaran membutuhkan waktu 24 jam. Artinya mencapai 360 derajat membutuhkan waktu itu 24 jam. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa setiap 1 jam bumi berputar dari barat ke timur sejauh 15 derajat. 15 itu dari mana? 360 derajat bagi 24 gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa setiap 1 jam bumi bergerak atau berputar dari barat ke timur itu sejauh 15 derajat. Nah, kemudian akibat rotasi bumi yang berikutnya adalah terjadi pembelokan arah angin. Ya, ini sesuai dengan hukum Bush-Ballot, di mana isi dari hukum Bush-Ballot bahwa angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, mengalami pembelokan ke kanan di utara dan pembelokan ke kiri di belahan bumi selatan. Itu isi dari hukum Bush-Ballot ya. Nah, jadi akibat dari rotasi bumi ini, angin juga mengalami pembelokan. Di belahan bumi utara membelok ke kanan, di belahan bumi selatan membelok ke kiri. Yang berikutnya akibat dari rotasi bumi yaitu terjadi pembelokan arus laut ya. Jadi arus laut juga mengalami pembelokan sebagai akibat rotasi bumi. Yang terakhir, peredaran semu harian benda langit atau sering juga disebut peredaran semu harian matahari ya. Nah, ini merupakan wilayah di Indonesia berdasarkan zona waktu, di mana ada waktu Indonesia Barat yang meliputi seluruh Sumatera, kemudian seluruh Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia bagian tengah ya, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kemudian ada Bali, lalu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seluruh Sulawesi ya. Kemudian waktu Indonesia Timur yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kalau kita lihat waktu Indonesia Barat, waktunya lebih dahulu 7 jam dari Greenwich. Kemudian waktu Indonesia Tengah lebih dahulu 8 jam dari Greenwich. Waktu Indonesia Timur lebih dahulu 9 jam dari Greenwich. Ya, artinya apa? Bahwa waktu Indonesia Tengah lebih dahulu 1 jam dari waktu Indonesia Barat. Lalu waktu Indonesia Timur lebih dahulu 2 jam dari waktu Indonesia Barat. Mengapa? Karena memang berada di bagian timur ya. Kita yang berada di kota Medan kan di sebelah barat Indonesia, jadi waktunya lebih belakangan. Tadi kan kita sudah pelajari arah rotasi bumi dari barat ke timur, jadi memang bumi bagian timur yang lebih dahulu waktunya. Itu ya. Kita lanjut yang kedua, ini adalah ilustrasi pembelokan arah angin ya, di mana di belahan bumi utara membelok ke kanan, di belahan bumi selatan membelok ke kiri. Ini sebagai akibat dari rotasi buminya ya. Nah, ini ilustrasi terjadinya pembelokan arus laut ya. Kita bisa lihat juga di belahan bumi utara membelok ke kanan arus lautnya, di belahan bumi selatan juga membelok ke kiri ya. Nah, ini ilustrasi terjadinya gerak semu harian benda langit atau gerak semu harian matahari. Kita bisa lihat dari sebelah kanan atau dari sebelah timur, di sisi timur matahari akan terbit. Lalu pada siang hari matahari posisinya akan pas di atas kepala. Lalu sore hari terbenam di sebelah barat. Jadi kalau kita melihat secara nyata seolah-olah matahari yang bergerak, gitu ya. Padahal kenyataannya kan bumi yang bergerak. Kita mengamati dalam dunia nyata seolah-olah ya, tanpa dengan bantuan alat ya, seolah-olah kita mengamati matahari terbit dari sebelah timur lalu bergerak, kemudian di sore hari terbenam di sebelah barat. Padahal sebenarnya bumi yang bergerak ya. Jadi kalau kita amati misalkan matahari arahnya dari timur ke barat,
Ya, sebenarnya bumi yang bergerak dari barat ke timur, gitu ya. Makanya kita sebut judulnya gerak semu, ya, gerak matahari secara semu. Makanya disebut gerak semu harian matahari, ya. Itu tentang rotasi bumi. Yang berikutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi ini bisa kita artikan sebagai perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya, pergerakan bumi mengelilingi matahari, di mana bumi mengelilingi matahari mencapai satu putaran itu selama 365,25 hari, ya, 365 seperempat hari, ya, atau kita kenal itu dengan 1 tahun, ya, kita kenal dengan 1 tahun. Lalu apa akibatnya? Akibat revolusi bumi yang pertama adalah terjadinya peredaran semu tahunan matahari, ya. Peredaran tahunan matahari secara semu. Semu artinya tidak nyata, ya. Karena memang sebenarnya bumi yang mengalami perubahan posisi, bukan matahari. Matahari sifatnya konstan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah pergantian musim di bumi. Nah, musim secara umum kan sifatnya bulanan atau tahunan, ya. Katakanlah di Indonesia musim kemarau kan berlangsung 6 bulan, musim hujan berlangsung 6 bulan. Jadi ini sudah akibat dari revolusi, ya. Kemudian perubahan rasi bintang, ya, dari rasi bintang yang satu ke perubahan rasi bintang yang lain itu juga sebagai akibat revolusi bumi, ya. Perubahan panjang siang dan panjang malam. Perubahan lamanya siang dan lamanya malam, ya. Baik. Nah, ini merupakan ilustrasi terjadinya peredaran semu tahunan matahari, di mana kita bisa amati posisi semu matahari pada 21 Maret itu tepat di khatulistiwa. Lalu 22 Maret akan berubah menuju belahan bumi utara. 21 Juni tepat di belahan bumi utara pada lintang 23,5 derajat. Belahan bumi utara, ya, pada lintang 23,5 derajat. Lalu 22 Juni akan kembali ke khatulistiwa dan tepat di khatulistiwa pada 23 September. Kemudian 24 September akan berubah ke arah belahan bumi selatan. Puncaknya di 22 Desember, tepat di 23,5 derajat lintang selatan. Lalu 23 Desember akan kembali ke khatulistiwa. Nah, inilah yang kita kenal dengan gerak semu tahunan matahari, peredaran semu tahunan matahari. Peredaran semu tahunan matahari ini akan mengakibatkan pergantian musim, ya, terutama di daerah subtropis dan daerah sedang yang mengalami 4 musim itu dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Pada saat 21 Maret sampai 21 Juni, ya, ini akan mengalami musim semi di utara, tetapi mengalami musim gugur di selatan. Lalu 21 Juni sampai 23 September, ini dari belahan bumi utara menuju khatulistiwa, ya. Di utara akan musim panas, di selatan musim dingin. 23 September hingga 22 Desember, posisi semu matahari itu menuju selatan. Jadi ini berganti jadinya, ya. Di selatan yang musim semi, di utara jadi musim gugur. 22 Desember hingga 21 Maret, ya, di mana posisi matahari secara semu ini bergerak menuju khatulistiwa, maka di selatan yang musim panas, di utara menjadi musim dingin, ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini merupakan perubahan lamanya siang dan malam di waktu yang berbeda, ya. Nah, ini kita bisa amati misalkan pada bulan Maret untuk semua lintang itu lama siangnya 12 jam, sama, ya, seimbang, ya. Namun di bulan Juni, ya, ada perbedaan lamanya siang dan malam, terutama apabila semakin jauh dari khatulistiwa. Kalau di 0 derajat masih seimbang, semuanya 12 jam untuk waktu yang berbeda-beda, ya. Semuanya 12 jam, ya.
Tetapi semakin jauh dari khatulistiwa, katakanlah di 10 derajat lintang utara misalkan, ya, pada bulan Juni akan mengalami panjang siang itu 12,6 jam, ya, 12,6 hours atau jam, ya. Sebaliknya malamnya jadi lebih singkat, ya, malamnya berarti 11,4, ya, 11,4 jam jadinya, karena siangnya sudah lebih panjang, ya. Nah, sebaliknya pada bulan Desember, ya, di 10 derajat lintang utara tadi justru siangnya yang lebih singkat, hanya 11,4 jam, ya. Siangnya yang lebih singkat, malamnya lebih panjang, yaitu 12,6 jam pada 10 derajat lintang utara di bulan Desember, gitu ya. Jadi memang ini kita bisa amati, ya, semakin jauh dari khatulistiwa maka perbedaan lamanya siang dan malamnya semakin jauh juga, semakin berbeda juga, ya. Nah, tetapi memang ada kalanya di bulan tertentu terjadi keseimbangan lamanya siang dan malam, yaitu Maret dan September, ya. Maret dan September untuk seluruh lintang itu lamanya 12 jam. Artinya siang 12 jam, malam juga 12 jam. Yang berubah itu pada saat posisi semu matahari tadi menuju utara atau menuju selatan, ya. Baik, kita lanjut. Ini merupakan perubahan rasi bintang. Nah, di mana kita bisa lihat ada beberapa rasi bintang mulai dari Aries, Pisces, ya, Aquarius dan rasi bintang lainnya. Ini berubah atau berganti, ya, diakibatkan oleh pergerakan bumi mengelilingi matahari, ya. Jadi perubahan rasi bintang merupakan akibat dari revolusi bumi, ya. Topik kita yang ketiga adalah tentang gerhana matahari, ya. Nah, gerhana matahari ini bisa kita artikan sebagai peristiwa di mana matahari tertutup oleh bulan, karena pada saat itu posisi matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, ya. Jadi sekali lagi intinya bahwa ketika kita mengamati matahari dari bumi, pengamatan kita tertutup atau terhalang oleh bulan, gitu ya. Itu yang kita kenal dengan gerhana matahari. Nah, lalu gerhana matahari ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada gerhana matahari total, ya. Gerhana matahari total ini terjadi apabila piringan matahari atau semua permukaan matahari ditutupi oleh piringan bulan, ya. Artinya piringan bulan lebih besar daripada piringan matahari, ya. Kalau kita mengamati matahari dari bumi, semuanya tertutup oleh bulan, gitu ya. Kita kenal dengan gerhana matahari total karena total permukaan matahari terhalangi oleh bulan, gitu ya. Lalu ada gerhana matahari sebagian atau parsial, artinya hanya sebagian saja permukaan matahari yang ditutupi oleh bulan, sebagiannya lagi tidak, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi gerhana matahari cincin. Nah, ini terjadi apabila ukuran bulan, kita mengamati bulan dari bumi, ukurannya lebih kecil daripada matahari, sehingga memang bagian tengah matahari saja yang ditutupi. Bagian luar piringan matahari itu tidak bisa ditutupi, karena ukuran piringan matahari ketika kita lihat lebih besar, gitu ya. Nah, jadi ini yang membedakan adalah jaraknya, ya. Suatu benda yang semakin dekat dengan kita akan terlihat lebih besar, gitu ya. Jadi gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total itu yang membedakan adalah jarak bulan dengan bumi, ya. Ketika bulan semakin jauh dari bumi, kita akan melihat bulannya lebih kecil, ya. Demikian sebaliknya ketika bulan lebih dekat dengan bumi, maksudnya kita yang melihat bulan akan lebih besar, gitu ya. Nah, jadi itu tentang gerhana matahari cincin. Hanya bagian tengah matahari saja yang tertutup oleh bulan. Ada lagi gerhana matahari hibrida. Ini adalah gerhana yang bergeser atau berubah dari total ke cincin. Dari gerhana matahari total ke gerhana matahari cincin. Dari yang semua permukaan matahari ditutupi oleh bulan
menjadi bagian tengahnya saja yang ditutupi bulan. Ini terjadi apabila bulannya semakin menjauh gitu ya, semakin jauh dari bumi gitu ya, sehingga memang ukurannya nanti akan terlihat lebih kecil, semakin kecil ketika kita mengamati dari bumi. Nah, ini gambar dari gerhana matahari total, di mana seluruh permukaan matahari tertutup oleh bulan, terhalang oleh bulan. Lalu gerhana matahari sebagian artinya memang sebagian saja permukaan matahari yang terhalang oleh bulan, tertutup oleh bulan. Lalu ada gerhana matahari cincin. Ini ya, bagian tengahnya saja yang tertutup bulan. Bagian luar matahari tidak bisa ditutupi oleh bulan karena ukuran piringan matahari lebih besar daripada ukuran piringan bulannya. Beda dengan gerhana matahari total tadi, ukuran piringan bulannya yang lebih besar sehingga memang mampu ditutupi semua gitu ya. Sekali lagi, ini yang membedakan adalah jaraknya ya, jarak bulan dari bumi ya. Sehingga ada kalanya bulan terlihat besar dari bumi, ada kalanya bulan ukurannya lebih kecil dari biasanya karena jauh gitu ya. Baik, nah ini merupakan peristiwa gerhana yang pernah terjadi gitu ya. Beberapa peristiwa waktu terjadinya gerhana matahari, di mana kita bisa amati bersama. Di sini ada peristiwa pada tanggal 6 bulan 1 ya, 2019 yang lalu. Ini tepat pada pukul 1:42 menit 38 detik. Ini gerhana matahari sebagian yang dialami oleh Asia Timur Laut, kemudian Pasifik Utara. Lalu yang terakhir sekali terjadi itu pada bulan 6 kemarin ya. Bulan 6 tanggal 10 ya, 10 bulan 6 2021 pada pukul 10:43 menit 7 detik. Ini yang terjadi adalah gerhana matahari cincin ya. Ini dialami oleh Amerika Utara sebelah utara ya, Eropa, kemudian Asia. Akan terjadi lagi pada tanggal 4 bulan Desember nanti ya. Tanggal 4 bulan Desember, yaitu gerhana matahari total ya. Diperkirakan pukul 7:34 menit 38 detik. Nah, ini beberapa peristiwa gerhana matahari, termasuk juga prediksi ya, hingga tahun 2025 ada prediksinya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita pelajari gerhana bulan ya, sebagai subtopik kita yang terakhir. Nah, gerhana bulan ini bisa kita artikan sebagai peristiwa di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Tentu gerhana bulan ini terjadi pada malam hari. Nah, jenis gerhana bulan ini ada beberapa. Yang pertama adalah gerhana bulan total, di mana bulan berada pada umbra bumi sehingga sama sekali tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan bulan ke bumi. Nanti akan kita lihat yang mana bagian dari umbra ya. Lalu ada gerhana bulan sebagian, di mana bulan sebagian di umbra dan sebagian lagi di penumbra bumi. Ya. Ada gerhana bulan penumbral total, artinya seluruh permukaan bulan berada di penumbra bumi. Ya. Tetapi memang tidak gelap sempurna ya. Ada gerhana bulan penumbra sebagian, artinya sebagian di penumbra bumi, sebagian lagi di luar. Ya. Nah, coba kita lihat. Jadi ini perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Kalau kita amati, gerhana matahari terjadi siang hari, di mana bulan berada di antara bumi dan matahari, sedangkan gerhana bulan terjadi malam hari. Bumi yang berada di antara bulan dan matahari ya. Bumi berada di tengah. Jadi gerhana matahari itu bulan yang di tengah. Gerhana bulan berarti bumi yang di tengah, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai umbra lalu penumbra. Ya, kita bisa amati ya, bagian umbra yang mana lalu bagian penumbra yang mana ya.
Lalu ketika dikatakan gerhana bulan total itu yang nomor 1, artinya semua permukaan bulan itu berada di penumbra bumi. Lalu gerhana bulan sebagian itu yang nomor 2, sebagian di penumbra, sebagian di umbra ya. Gerhana bulan penumbra total itu nomor 3, semuanya berada di penumbra ya. Lalu gerhana bulan penumbra sebagian itu yang nomor 4, yang paling pinggir ya, dimana sebagian di luar, sebagian lagi di penumbra. Nah, itu tentang jenis-jenis dari gerhana bulan ya. Baik, kita bahas yang terakhir yaitu fase bulan ya. Fase bulan ini adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika kita lihat dari bumi. Kita tahu bahwa bulan bersinar itu bukan sinar sendiri ya, bukan memiliki cahaya sendiri, melainkan sinar pantul dari matahari. Jadi perubahan posisi bulan terhadap bumi itu mengakibatkan perubahan sinar bulan yang terlihat dari bumi. Perubahan bentuk sinar bulan yang terlihat dari bumi. Kadang-kadang sinar bulan itu kita lihat full satu lingkaran, kadang-kadang hanya setengah lingkaran, kadang-kadang kurang dari setengah lingkaran gitu ya. Jadi dalam hal ini ada beberapa fase bulan. Yang pertama adalah fase bulan baru atau new moon. Ini terjadi pada saat sisi bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari sama sekali. Jadi memang bulan tidak terlihat karena memang permukaan bulan yang menghadap bumi tidak mendapat sinar matahari. Jadi tidak ada sinar yang dipantulkan, itu ya. Ini terjadi pada hari pertama. Lalu fase kedua yaitu fase bulan sabit, ya. Bulan tampak kurang dari setengah. Ini terjadi pada saat sisi bulan yang menghadap bumi hanya kurang dari setengah saja yang mendapat sinar matahari. Jadi hanya kurang dari setengah yang memantulkan sinar, hanya kurang dari setengah yang nampak dia sinarnya, sehingga kita kenal dengan bulan sabit ya. Terjadi pada hari keempat. Lalu fase ketiga kita kenal dengan fase bulan paruh atau setengah. Dari namanya berarti permukaan bulan yang menghadap ke bumi setengah saja yang mendapat sinar matahari. Jadi hanya setengah yang tampak bulannya. Ini terjadi pada hari ke-8. Berikutnya adalah fase bulan cembung awal ya. Ini terjadi pada hari ke-11 di mana bulan tampak lebih dari setengah lingkaran ya. Lebih dari setengah lingkaran karena apa? Karena memang permukaan bulan yang menghadap bumi itu sebagian besar mendapat sinar matahari, tetapi tidak seluruhnya ya. Lebih dari setengah yang mendapat sinar matahari, jadi memang lebih dari setengah memantulkan sinar. Kita akan lihat bulannya itu bulan cembung ya, tampak lebih dari setengah lingkaran. Lalu fase kelima adalah fase bulan purnama, full moon ya. Dikatakan bulan purnama karena memang lingkaran bulan tampak penuh. Semua permukaan bulan yang menghadap bumi semuanya mendapat sinar dari matahari. Jadi memang semuanya memantulkan sinar gitu ya, tampak bulan penuh, lingkaran penuh gitu ya. Terjadi pada hari ke-14. Lalu fase ke-6 ini fase bulan cembung akhir ya. Jadi sama ya dengan bulan cembung awal tadi. Bulan tampak lebih dari setengah lingkaran. Terjadi pada hari ke-17. Nah, kemudian fase bulan setengah atau fase bulan paruh juga sama dengan yang sebelumnya, di mana bulan tampak setengah lingkaran. Terjadi pada hari ke-21 ya. Nah, jadi fase bulan paruh itu terjadi 2 kali. Fase bulan cembung juga terjadi 2 kali. Nah, fase bulan sabit juga terjadi 2 kali ya. Ada sabit awal dan ada sabit akhir ya. Nah, sabit tua atau sabit akhir ini juga sama ya. Hanya sebagian kecil dari permukaan bulan yang menghadap bumi mendapat sinar matahari. Jadi memang sedikit saja yang memantulkan sinar berbentuk sabit gitu ya. Ini terjadi pada hari ke-25. Nah, inilah dia ilustrasi dari fase-fase bulan, di mana
kadang kita melihat bulan satu lingkaran penuh di nomor 5 ya. Kadang juga kita melihat bulannya lebih dari setengah lingkaran, yaitu nomor 4 dan nomor 6. Terkadang juga bulan kita lihat hanya setengah lingkaran. Ya, ini terjadi pada nomor 7 dan nomor 3 ya, nomor 3 dan nomor 7. Nah, namun terkadang juga kita melihat hanya sebagian kecil, kurang dari setengah dari permukaan bulan yang tampak bersinar gitu ya. Artinya kita sebutlah itu bulan sabit tadi ya. Ada di nomor 2 dan nomor 8. Sedangkan nomor 1 ini adalah fase bulan baru di mana semuanya permukaan bulan yang menghadap bumi tidak mendapat sinar matahari. Permukaan bulan yang membelakangi bumi saja yang mendapat sinar. Jadi memang permukaan bulan yang menghadap bumi gelap, tidak mendapat sinar gitu ya. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, selamat mempelajari materi pada video ini, dan jika ada pertanyaan tentang materi yang kurang jelas, silakan buat pertanyaan kalian di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.